Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Selasa hari ini. Saya ingin sharing bagi setiap kita. Nah, kemarin kita belajar bahwa sebelum kita mengalami yang namanya berbuah, terlebih dahulu kita perlu untuk mengalami yang namanya tertanam. Saudara, di dalam konteks ini kita perlu dengan sengaja untuk kita memberikan diri kita, untuk kita bisa diperlengkapi, untuk kita bisa dibentuk di dalam satu komunitas. Nah, berikutnya kita juga perlu untuk bertumbuh. Ketika kita telah tertanam, maka kita akan bertumbuh. Ketika kita menyerap segala nutrisi yang ada di sana, kita menemukan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Saudara, saya pernah baca satu buku yang sangat luar biasa berbicara tentang kisah dari Raja Daud. Saudara, Daud itu bukanlah orang yang pandai berperang sebenarnya. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, dia bukanlah orang yang punya badan yang bagus ya, seperti tentara. Karena kita tahu saudara-saudara Daud yang laki-laki semuanya adalah tentara. Kakak-kakaknya dia adalah prajurit-prajurit. Tapi Daud ini adalah seorang gembala. Tapi ada satu ayat Daud berkata, Tuhan mengajari dia untuk berperang sehingga dia bisa melenturkan busur tembaga. Saudara, dari tempat-tempat yang sunyi, yang orang tidak lihat, di saat Daud berlatih di tempat dia mengembalakan, tapi itu berlangsung berulang-ulang. Dia melatih kecakapannya untuk bisa mengembalakan. Dia juga melatih kecakapannya untuk dia bisa menghalau setiap pengganggu-pengganggu yang mendatangi kawanan gembalaannya. Itu membuat dia bertumbuh di dalam kemampuannya. Saudara, kita perlu untuk bertekun. Kalau saudara ingat, Pastor Ferry Filani membagikan ini buat kita juga. Saudara, pertumbuhan itu adalah sesuatu yang lahir secara otomatis dari sesuatu yang kita ulangi secara teratur. Ya, akan ada pertumbuhan skill, akan ada pertumbuhan dari apa yang kita ulangi dalam jenjang waktu tertentu. Ketika kita mungkin pertama kali membaca Alkitab, kita nggak paham. Tapi semakin sering kita membaca, semakin banyak yang kita baca, maka pengertian kita dengan hikmat Roh Kudus tentunya, kita akan memahami. Kita akan mengerti bahwa dari satu ayat dengan ayat yang lain, satu kitab dengan kitab yang lain, itu memiliki satu kesinambungan. Kita tahu akhirnya bahwa sekalipun Alkitab ditulis oleh orang yang berbeda-beda, dari zaman yang berbeda-beda, dari tahun yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, tapi mereka membicarakan tentang satu hal yang sama, yaitu betapa besar kasih Allah bagi manusia. Dari mana kita dapatkan semua itu? Dari hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang, menghasilkan sesuatu yang bertumbuh dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hari ini mungkin kita telah tertanam, mari kita lihat apakah kita telah mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa belajar untuk ketika kita diberikan satu benda yang baru, ya, satu tools yang baru, kita akan belajar, kita akan lihat di manual booknya bagaimana cara mempergunakannya, apa saja fungsi-fungsinya supaya bisa bermanfaat dengan maksimal bagi kita. Saudara, ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita firman-Nya untuk kita bisa mengenal pribadinya. Alkitab itu bukan tentang kita, itu tentang Tuhan, ditulis untuk kita supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Itu adalah manual book dari kehidupan ini. Dari situ kita akan belajar, dari situ kita bisa bertumbuh, ya, dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang berubah dari kehidupan kita. Dan lewat semua itu tentunya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.